teman-teman, masih dengan saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita. Wah, seru banget ya setelah kita menikmati suasana Ramadan, kemudian merayakan Idul Fitri sambil makan ketupat lebaran dan melihat suasana mudik yang semakin meriah. Saat ini tentu kita masih jalan-jalan nih teman-teman, mengunjungi tempat-tempat yang unik dan menarik. Tentunya sambil mengunjungi kita sama-sama belajar dan menggali informasi yang dapat memperkaya pengetahuan kita. Nah, kali ini kita akan mengunjungi desa-desa atau daerah yang memiliki tradisi pemakaman yang berbeda dari tradisi pemakaman pada umumnya. Dan pertama kita akan mengunjungi sebuah desa di daerah Kintamani, Pulau Bali. Mungkin teman-teman yang selalu mengunjungi Kintamani, Bali, tidak semua yang tahu bahwa ada desa yang sudah terkenal sejak zaman Bali kuno. Halo teman-teman, masih dengan saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita. Teman-teman, saya sekarang berada di Kintamani, Bali. Saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan mengunjungi sebuah desa klasik dengan tradisinya yang unik. Desa ini namanya Desa Trunyan. Seperti masyarakat Bali pada umumnya, masyarakat Desa Trunyan masih memelihara budaya mereka yang dikenal dengan tradisi pemakaman yang unik, yang disebut mepase. Apa sih sebetulnya mepase itu? Yuk kita cari tahu ke Desa Trunyan, dan untuk menuju ke Desa Trunyan, kita akan naik fastboat atau perahu cepat yang melewati Danau Batur dan Gunung Batur yang indah. Nah, dari letaknya saja, Desa Trunyan sudah memiliki keunikan tersendiri. Gimana? Menarik kan? Yuk kita berangkat sekarang. Teman-teman, ketika kita menuju ke Desa Trunyan, kita harus naik perahu cepat dan akan melewati Danau Batur yang indah. Dan pada saat itu, petugas perahu menawarkan saya untuk singgah dan melihat sebuah patung seorang dewi yang cantik, yaitu patung Dewi Danu. Patung Dewi Danu ini dibangun di hulu Danau Batur, Desa Songan, Kecamatan Kintamani. Patung ini ditetapkan sebagai patung Dewi Danu terbesar dan tertinggi di Indonesia oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Proses pembangunan patung Dewi Danu membutuhkan waktu 1 tahun, 2 bulan, 3 hari dengan melibatkan sejumlah pematung yang tersohor dan terkenal di Bali. Setelah mengunjungi patung Dewi Danu yang anggun dan cantik, saya langsung menuju ke pemakaman Desa Trunyan. Di sana juga sudah banyak turis lokal dan asing yang mengunjungi pemakaman ini. Teman-teman, sekarang saya akan mengajak teman-teman masuk ke area kuburan Trunyan. Dan kita akan melihat keunikannya. Teman-teman, saya sekarang sudah berada di Desa Trunyan. Kalau tadi kita bertanya, apa sih mepase itu? Mepase adalah tradisi klasik dari Desa Trunyan, yaitu tradisi pemakaman di mana jenazah-jenazah yang sudah meninggal diletakkan di bawah pohon. Pohon ini namanya pohon tarumenyan. Dan saya akan menunjukkan kepada teman-teman jenazah-jenazah yang memang sudah diletakkan dan dibiarkan selama berbulan-bulan. Sekarang kita lihat yuk ke sana. Kebetulan ada jenazah yang baru 1 minggu meninggal dan sudah diletakkan di area pohon ini. Yuk kita ke sana. Di Desa Trunyan, orang yang meninggal tidak dikubur atau dibakar dalam upacara ngaben Bali pada umumnya. Di sini semua orang yang meninggal dengan cara yang wajar, jasadnya akan diletakkan di bawah pohon tarumenyan setelah melalui upacara terlebih dahulu. Jasad tersebut ditutupi dengan kain, dikelilingi anyaman bambu berbentuk prisma yang dinamakan ancak saji. Dan anehnya jasad tersebut tidak mengeluarkan bau busuk. Nah, tata cara pemakaman seperti inilah yang disebut mepase. Jenazah yang diletakkan di bawah pohon tarumenyan tidak mengeluarkan bau busuk dikarenakan pohon tersebut bisa menetralisir bau yang timbul dari jenazah. Berdasarkan kepercayaan warga, pada setiap satu pohon di bawahnya dimakamkan hanya terbatas 11 jenazah saja. Ada yang menduga kalau lebih dari 11 jenazah, kemungkinan akan mengeluarkan bau busuk.
Dan kalau ada jasad baru, maka tulang belulang jasad lama dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan, kemudian ditempati oleh jasad baru. Selain itu, kita juga bisa melihat tumpukan tulang belulang yang sudah disusun rapi seperti tumpukan tulang tengkorak manusia. Sekilas memang tempat pemakaman ini terkesannya mistis dan angker, namun pemandangan alam di sini cukup indah sehingga menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Oke, teman-teman, dari pemakaman Trunyan saya kemudian menuju ke Desa Trunyan, tentunya masih dengan naik perahu cepat. Di desa ini, teman-teman, tinggal warga desa yang terkenal sebagai warga desa Bali kuno. Nah, waktu saya tiba dengan perahu nih, saya melihat terdapat pembangunan dermaga di Desa Trunyan dan pembangunan ini masih berlangsung. Ada 3 bangunan dermaga di sekitar Danau Batur dan menurut warga pembangunan dermaga ini sangat penting. Hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah turis yang datang dan mengunjungi pemakaman dan Desa Trunyan semakin meningkat. Jadi teman-teman, jangan khawatir ya, kalau teman-teman datang ke sini nanti, mungkin dermaganya sudah jadi dan pasti jadinya bagus. Tuh kan, teman-teman bisa lihat di video. Ketika kita mau datang dan masuk ke desa, karena ini masih direnovasi ya dermaganya, jadi ya saya harus melepas alas kaki, sepatu, dan harus berbasah-basah sedikit nih untuk masuk ke Desa Trunyan. Tapi ini pengalaman yang menyenangkan loh teman-teman, tentunya mengasihkan juga. Tuh kan, kalian bisa lihat, asik kan? Nah, setelah melewati dermaga tadi, kita bisa langsung masuk nih teman-teman ke dalam desa, bertemu dengan warga asli Desa Trunyan. Ketika saya masuk, memang saya bisa merasakan aroma klasik dan penuh dengan nilai tradisional. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana bangunan pura dan rumah-rumah tua tertata dengan rapi dan dijaga dengan sangat bersih. Suasananya pun di sini sangat sepi dan di sekitar desa kalau teman-teman lihat dikelilingi oleh pohon-pohon hutan yang rindang. Teman-teman bisa melihat di sini lokasinya memang sengaja dijaga dengan nuansa klasik dan bangunan-bangunan tua. Sehingga memang sedikit berbeda kalau teman-teman melihat dengan desa-desa di Bali, di daerah Bali yang lainnya. Dan ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat indah bagi saya ke Desa Trunyan. Teman-teman, kalau tadi kita sudah menyaksikan tradisi pemakaman dari Desa Trunyan, yang seperti kita ketahui memang mereka memiliki tradisi pemakaman yang berbeda dari pemakaman Bali pada umumnya. Sekarang saya berada di Desa Trunyan, desa klasik sejak zaman Bali kuno, dan teman-teman bisa melihat bangunan rumahnya yang masih klasik dan kuno yang sangat menarik sekali. Nah, itu tadi perjalanan kita ke Desa Trunyan. Ikuti terus perjalanan saya berikutnya dalam Jalan, Lihat, dan Cerita. Teman-teman, itu tadi perjalanan saya ke Desa Trunyan, desa klasik sejak zaman Bali kuno. Memang desa ini sangat berbeda, lain daripada yang lain dengan tradisi klasiknya. Tetapi kita harus coba untuk jalan-jalan ke Desa Trunyan. Jangan lupa teman-teman, tetap bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita. Nah teman-teman, itu tadi perjalanan kita ke Kintamani. Ada Danau Batur, patung Dewi Danu yang anggun, dan tentunya sebagai tujuan utama kita melihat tradisi pemakaman klasik dari Desa Trunyan. Perjalanan ini sangat menyenangkan karena kita sama-sama belajar menggali sesuatu yang unik dan menarik. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share kalau bermanfaat. Yuk kita jalan sambil belajar lagi bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita.